Nah, bisa dibilang ini adalah leluhur atau kakek dari ZX25R. Motor 250cc 4 silinder sekarang ini lagi naik daun. Ya, meskipun aktor kuatnya saat ini cuma dia, kehadiran ZX25R seperti memberikan standar baru buat motor 250cc. Karena selama ini 4 silinder selalu identik dengan Muge atau motor-motor bermesin besar. Pertama kali diperkenalkan di event Tokyo Motor Show Oktober 2019 lalu, kehadirannya langsung mencuri perhatian para bikers. Konfigurasi mesin 4 silinder yang pastinya punya sound dengan suara khasnya dan jauh beda dengan 250cc lainnya yang menggunakan konfigurasi 2 silinder. Belum lagi soal power yang pastinya unggul telak dari 250cc 2 silinder, apalagi yang 1 silinder. Alhasil, motor ini pun menjelma jadi idola dan dream bike para bikers, dan menjadikan motor ini seperti memberikan rasa baru untuk motor 250cc. Ya, meskipun nggak bisa masuk ke parkiran Muge, mungkin itu adalah kelemahan terbesar dari ZX25R, ya kan? Tapi apakah ZX25R adalah motor 250cc 4 silinder pertama? Nope. ZX25R bukanlah motor 250cc 4 silinder pertama, bro. Sebenarnya motor 250cc 4 silinder sudah pernah populer di tahun 1980-an sampai tahun 2000-an awal. Dan kelahirannya justru bukan berawal dari motor sport full firing, tapi dari motor berjenis half firing alias firing separuh. Dan motor seperempat liter 4 silinder pertama yang lahir yaitu dari pabrikan berlogo S, yaitu Suzuki dengan motor GS250FW. Motor bergaya sport half firing ini pertama kali lahir di tahun 1983, menjadi motor 250cc 4 silinder pertama yang diproduksi secara massal. Dengan mesin berkapasitas 249cc, DHC berpendingin cairan dengan sistem kambutan bahan bakar Mikuni 4x29 mm. Kesuksesan GS250FW ini akhirnya membuat pabrikan lain jadi pingin coba mengikuti jejak Suzuki. Sebut saja Yamaha pada tahun 1985 akhirnya ikut menciptakan motor 250cc 4 silinder yaitu FZ250 Phaser, tentunya dengan power yang lebih besar dari punya Suzuki GS250FW. Dengan eksisnya motor-motor dari dua pabrikan ini, tentunya juga membuat Honda gak bisa tinggal diam begitu saja, bro. Akhirnya, pada tahun 1986, diikuti oleh Honda dengan CBR 250 F4 MC14 yang punya tenaga mirip-mirip dengan Yamaha FZ250 Phaser. Dan di sini Yamaha nggak mau berlama-lama berada di zona nyaman. Akhirnya pada tahun 1986, Yamaha memutuskan untuk menghadirkan FZR 250, motor sport full firing pertama dari Yamaha, dan sekaligus menjadikan motor sport full firing 250cc 4 silinder pertama di kelasnya. Motor ini diproduksi di tahun 1986 sampai 1994 dan setidaknya memiliki dua generasi yaitu FZR 250 dan FZR 250R. Dari kehadiran motor inilah era motor sport full firing 250cc 4 silinder dimulai, bro. Kehadiran motor ini membuat kompetitor nggak tinggal diam. Akhirnya Suzuki ikutan nyemplung dengan menghadirkan GSX-R 250 pada tahun 1987. Kalau kalian anak tahun 90-an pasti ingat ini motor siapa? Yup, Kotaro Minami, Ksatria Baja Hitam. Ini motor asli deh, bener-bener memorable banget. Oke, lanjut. Akhirnya Kawasaki ikut menyusul dengan merilis ZX-R 250 pada tahun 1989. Nah, bisa dibilang ini adalah leluhur atau kakek dari ZX25R. Motor ini sempat diimpor di beberapa negara di luar Jepang seperti Australia, China, dan Malaysia. Dari namanya sendiri, kadang ada yang menyebut motor ini dengan nama ZX2R. Dan pada tahun 1990, akhirnya Honda juga ikut menghadirkan CBR 250RR. Wah, namanya mirip ya, seperti generasi yang sekarang. Tapi yang ini pakai mesin 4 silinder dong. Yang meskipun lebih tua, tapi tenaganya bisa tembus 45 horsepower, bro. Lebih besar dari kamu ya, cucu. Setelah melewati era full firing, beberapa pabrikan juga mengembangkan untuk motor naked seperti Suzuki dengan GSX 250FX dan GSF 250 atau biasa disebut dengan Suzuki Bandit 250. Lalu Kawasaki dengan ZR 250 atau biasa disebut dengan Kawasaki Balius 250, Honda dengan CB 250Z yang keberadaannya itu sangat langka sekali, dan dilanjutkan dengan CB 250F atau CB Hornet 250, lalu Yamaha dengan FZX 250 atau biasa disebut juga dengan Yamaha ZIL 250. Namun akhirnya pada tahun 2003, semua pabrikan motor Jepang ini secara kompak dan serentak bersamaan menghentikan produksi motor 250cc 4 silinder. Lah, emang kenapa? Kan keren 250cc tapi suaranya Muge.
Ada sebuah kendala yang dirasakan para pabrikan motor ini. Kendala utama dari motor 250cc 4 silinder adalah pada biaya produksinya itu yang kelewat mahal bro. Ongkos produksinya hampir setara dengan motor 400cc 4 silinder. Dan masalah kedua adalah rumitnya regulasi baru dan driving license atau surat izin mengemudi untuk kendaraan roda 2 yang tidak lagi dibedakan berdasarkan cc, melainkan dari bobot dan power motor. Dua hal tersebut yang membuat kehadiran motor 250cc 4 silinder jadi semakin sulit bersaing di pasaran. Dan akhirnya memaksa semua pabrikan kompak melakukan stop produksi untuk motor 250cc 4 silinder. Nah, yang perlu diacungi jempol adalah di sini Kawasaki menjadi pabrikan yang berani menghidupkan kembali motor 250cc 4 silinder dengan menciptakan ZX25R. Dan apakah para kompetitor juga akan mengikuti jejak dari Kawasaki? Hanya waktu yang bisa menjawab. Nah, itu tadi adalah para deretan motor 250cc 4 silinder yang pernah eksis jauh sebelum kehadiran ZX25R. Semoga bermanfaat. Nama saya Awang. Stay safe and I will see you in the next video. Peace!